Hai, welcome to my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Ayu. Sebelumnya aku menyapa dulu nih teman-teman semua. Apa kabarnya nih malam hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Nah oke, malam hari ini aku bakal lanjut materi forexnya. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi untuk materi forex yang aku share itu bukan aku yang bawain, tapi aku udah menghadirkan seorang narasumber. Tapi kebetulan nih malam hari ini beliau ada kesibukan, jadi aku nggak bisa menghubungi. Tapi tenang aja, beliau udah ngebuatin video lanjutan dari materi forexnya, dimana di video kali ini kita bakal ngebahas tentang technical analisa Elliott Wave. Technical ini biasanya digunakan untuk memprediksi arah gerak tren dengan mengamati siklus pasar dalam bentuk gelombang. Nah, makanya diberi nama wave. Untuk lebih jelasnya kita putar aja video penjelasan dari Pak Vio ya. Selamat menonton. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas salah satu metode analisa teknikal tanpa menggunakan indikator, yang dimana analisa teknikal ini cukup powerful untuk kita pakai bertrading. Nah, analisa teknikal ini disebut juga dengan Elliott Wave ya. Jadi nama analisa ini adalah Elliott Wave atau biasa disebut dengan gelombang Elliott ya. Nah, dari namanya sudah tergambar bahwa analisa teknikal ini ditemukan oleh orang yang bernama Elliott ya. Nah, di trader-trader di luar Indonesia yang menggunakan analisa teknikal Elliott Wave ini biasanya dijuluki sebagai market server ya, market server. Nah, di Elliott Wave ini memiliki dua macam gelombang ya, yang kita lihat di market. Yang pertama itu adalah disebut dengan gelombang impulsif ya, yang kedua adalah gelombang korektif. Nah, gelombang impulsif itu yang kayak gimana? Gelombang impulsif itu yang dimana dari keadaan sideways ya, di trend sideways tiba-tiba menjadi drastis ya. Misalnya trennya drastis seperti ini. Ini saya kasih lihat di market ya. Jadi misalnya di sini, jadi awalnya ini dia bergerak sideways ya, kemudian tiba-tiba begitu kuat ya membentuk sebuah tren ya, seperti ini, tren ke bawah seperti ini. Maka inilah yang disebut dengan gelombang impulsif. Nah, yang ini yang pertama ya. Kemudian gelombang korektif yang mana? Gelombang korektif ini adalah gelombang yang boleh dikatakan gelombang ini membentuk seperti tren sideways ya. Contohnya di sini ya, misalnya dia ini tren turun ya, ini adalah gelombang impulsif sampai ke sini, kemudian di sini ada gelombang kecil ya, membentuk semacam trend sideways. Nah, gelombang-gelombang kecil inilah yang disebut dengan gelombang korektif ya. Jadi Elliott Wave itu memiliki dua macam gelombang ya, saya ulang, ini memiliki gelombang impulsif dan gelombang korektif. Nah, selain daripada Elliott Wave ini memiliki dua macam gelombang, Elliott Wave ini juga memiliki yang namanya cardinal sign ya, cardinal sign, yang dimana cardinal sign ini ada beberapa, dan salah satunya yang paling sering kita gunakan di dalam menganalisa market atau cover trading itu yang disebut dengan gelombang 53 ya. Saya ulang ya, disebut dengan gelombang 53. Yang kayak gimana gelombang 53? Gelombang 53 itu adalah gelombang yang dimana ini sudah diriset oleh penemunya, oleh Elliott, yang dimana ketika market bergerak ya, bergerak dan membentuk 5 gelombang, misalnya seperti ini. Jadi dia bergerak ke atas dulu, membentuk gelombang 1, kemudian dia ke bawah membentuk gelombang kedua ya, dan dia kembali ke atas membentuk gelombang ketiga, kemudian ke bawah lagi membentuk gelombang keempat, sampai yang terakhir membentuk yang namanya gelombang kelima. Setelah sampai di puncak gelombang kelima, maka pergerakan market ini pasti akan ke bawah ya. Dari hasil riset dari Elliott, Elliott ya, ini pergerakan market itu pasti akan ke bawah ya. Jadi ke bawah itu dia akan membentuk 3 gelombang ke bawah ya. Jadi gelombang 1, kemudian dia akan naik membentuk gelombang kedua, kemudian dia akan turun kembali membentuk gelombang ketiga ya. Jadi ini 1, 2, dan 3 ya. Nah, saya ulang,
bahwa 53 itu adalah dia akan membentuk 5 gelombang dulu. Ketika dia sudah sampai ke puncak gelombang kelima, maka dia akan berbalik arah atau retrace, membentuk 3 gelombang sebaliknya daripada tren sebelumnya ya, seperti itu. Nah, ini bisa berlaku sebaliknya ya, jadi bukan hanya tren ke atas tapi berlaku juga untuk tren ke bawah ya, seperti itu. Nah, saya langsung saja perlihatkan contohnya di market. Saya sudah membuka di pair GBP USD di time frame 4 jam. Di sini saya sudah menandai. Nah, di sini kita bisa lihat ini pergerakan dari sebaliknya tadi ya. Jadi di sini dari puncak ini bergerak ke bawah. Nah, pergerakan ke bawah ini bentuknya adalah gelombang impulsif dan dia membentuk yang namanya gelombang 1 ya. Kemudian dia bergerak retrace sedikit. Nah, ini yang disebut dengan gelombang kedua. Kemudian dia turun kembali ke bawah. Ini disebut dengan gelombang ketiga. Dan kemudian dia ke sini lagi membentuk gelombang keempat ya. Dan ini tunggu, saya tarik dulu, sorry ya. Nah, di sini tadi ya, jadi saya ulang pergerakannya. Jadi di sini gelombang 1, kemudian ke gelombang kedua, ini gelombang ketiga ya, kemudian ini gelombang keempat, dan yang terakhir ini adalah gelombang kelima ya. Jadi ini 1 2 3 4 5. Begitu sampai ke area puncak gelombang kelima ya, ini bukan puncak ya, lembah gelombang kelima, maka dia trennya akan pasti berubah ya. Jadi dia akan berubah dan membentuk 3 gelombang lagi, dan kita bisa lihat di sini membentuk gelombang 1, kemudian dia turun ke bawah gelombang kedua, dan yang terakhir itu dia membentuk gelombang ketiga ya. Jadi ini 1 2 dan 3. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pergerakan daripada gelombang Elliott Wave ini adalah analisa pergerakan market ya. Jadi market struktur namun berbentuk gelombang ya di market. Nah, di sini dan di sini tidak serta-merta ya, tidak selamanya gelombang ini membentuk gelombang impulsif, tapi kadang juga membentuk gelombang korektif seperti yang terjadi di sini ya. Di poin 2 gelombang kedua ke 3 ya, di sini membentuk gelombang korektif namanya. Jadi artinya pergerakannya ini tidak terlalu masif ya, namun dia membentuk yang namanya gelombang yang dimana memiliki lembah menuju ke puncak seperti ini ya, seperti itu ya. Jadi ini ya untuk penjelasan tentang Elliott Wave. Semoga teman-teman paham di penjelasan kali ini, dan saya akan lanjutkan di bertrading, memperlihatkan ke teman-teman bertrading menggunakan Elliott Wave. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teknik analisa Elliott Wave, dan mungkin nanti bakal dilanjutkan lagi oleh Pak Vio untuk part 2-nya, langsung ke marketnya untuk menunjukkan gimana sih cara eksekusi menggunakan teknik analisa Elliott Wave ini. Dan mungkin nanti aku bakal selipkan dulu satu video mengenai aplikasi yang digunakan untuk kita bisa trading forex, karena kayaknya teman-teman banyak juga yang belum punya aplikasinya. Mungkin nanti aku bakal selipkan dulu satu video, baru deh kita lanjut ke teknik Elliott Wave yang part kedua. Oke, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Jadi please banget dukungannya dengan cara like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian gak suka dengan videonya, silahkan di skip tanpa meninggalkan komentar negatif. Oke, see you in the next video. Bye-bye.